2023 program studi IPS dengan NIM 23317416244 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melakukan uji kinerja pembuatan video pembelajaran mengenai materi pelaku ekonomi di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, menurut tegap, membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan cek absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini berarti semuanya masuk ya, lengkap ya. Nah, ini patut kita syukuri bahwa kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, anak-anak sekalian, coba kamu lihat di sekitar tempat duduk, barangkali ada sampah. Silakan kalau ada diambil terlebih dahulu agar lingkungan kita tetap terjaga bersih. Coba dilihat nak, ada nggak? Kalau ada, bisa diambil dulu ya. Oke, terima kasih. Baiklah, coba kalian kita buka bukunya. Kita mulai pelajaran untuk kali ini. Tetapi sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Tanah Airku dulu agar dalam diri kita terdapat kecintaan terhadap tanah air kita atau juga rasa nasionalisme kita agar semakin meningkat. Berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Tanah Air. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kita kali ini akan membuat kesepakatan dalam pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, kesepakatan yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu pada saat kelompok lain sedang mempresentasikan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas agar supaya kelasnya tetap terjaga. Kemudian yang keempat, berpakaian sesuai dengan ketentuan. Ya. Dan yang kelima, jika mau bertanya pada saat setelah kelompok lain mempresentasikan, maka kamu menunjuk jari dulu terlebih dahulu.
Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada saat nanti ada postesnya itu nanti berupa puisi, ya. Jadi kalian hanya diperkenankan menjawab satu kali saja, tidak boleh berulang-ulang, ya. Itu kesepakatan kita kali ini supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Bisa disepakati ini? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, kita speaking dulu, ya. Kita tepuk semangat dulu agar semuanya dimulai dengan penuh semangat, ya. Oke. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka ibu akan berikan soal pretest terlebih dahulu, ya. Nanti diisi oleh kalian, beri nama dan ya. Ke belakang aja, di drop ke belakang. Ya, itu deh namanya dan kelasnya. Nanti kan ini kegunaannya nanti berguna bagi ibu untuk nanti mengelompokkan siswa, ya. Karena nanti akan bagi kelompok yang mana nanti ini ibu akan bagi kelompoknya secara adil, ya. Silakan. Ya. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Oke, karena waktunya sudah habis, maka silakan kamu cross check sekarang untuk bisa melihat nilainya dengan sebelahnya, ya. Berarti yang sebelah sana ditukar dengan sebelah sini, kita cross check bersama-sama biar ketahuan nilainya, ya. Oke. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Ya, untuk nomor 1, coba tolong dibaca, Rizka. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan adalah C. Membeli seragam pegawai pemerintah. Ya, yang bukan, ya, yang bukan merupakan kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Oke, sudah semuanya ditotalkan berapa nilai skornya, ya? Nilai skor kali 10. Ada yang nilainya 100? 100. Ada yang nilainya 100? Tidak ada. Ada yang 90? Iya. Wah, banyak. Oke. Walaupun belum dipelajari, kalian sudah bisa menjawab dengan nilai yang bagus. Oke, dikumpulkan kembali. Kalian coba perhatikan, ya, gambar yang ada di slide ini. Kira-kira itu gambar apa, nak? Warung. Gambar warung. Apa itu? Jajanan. Ya, jajanan. Nah, ini merupakan hasil kegiatan ekonomi apa? Produksi. Ya, berarti hasil dari kegiatan produksi. Ya, pada waktu minggu yang lalu kita mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi, ya kan? Nah, ini salah satunya adalah hasil dari kegiatan produksi. Untuk kegiatan distribusi, itu yang kamu
resmi langsung. Oke, tepuk tangan buat Rizka. Sekarang terkait dengan ini yang menghasilkan barang ini di depan, makanan, minuman. Nah, ini siapa yang menghasilkannya? Siapa yang menghasilkan? Produsen. Ya, Tio lagi, Tio benar. Berarti produsen itu termasuk ke dalam Pelaku ekonomi. Oke, Rizka, Oke. Maka dari itu, kali ini, pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang pelaku ekonomi. Oke, silakan dibuka bukunya terkait dengan materi pelaku ekonomi. Baiklah Nana, Ibu akan menjelaskan dulu gambaran pembelajaran kali ini. Nanti kalian akan ditayangkan video pembelajaran yang mana nanti kalian harus perhatikan tuh video pembelajaran tersebut karena nanti di dalam video itu akan membantu kalian dalam mengisi ya, dalam mengisi permasalahan atau dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, kemudian nanti setelah didiskusikan, maka kamu juga harus punya sumber lain, mencari dari berbagai sumber lain, dari internet boleh, yang dari buku bahan ajar atau yang kemarin Ibu suruh baca di rumah, boleh digabungkan tuh hasilnya. Nah, nanti dipresentasikan setelah didiskusikan, presentasikan di depan. Kemudian kelompok yang di belakang nanti menanggapi. Silakan bisa bertanya atau bisa menambahkan jawaban atau bisa memberikan suatu masukan barangkali presentasinya masih ada yang kurang. Nah, itu kemudian nanti setelah itu dievaluasi hasil dari diskusi kalian tersebut dan hasil presentasi kalian tersebut kita evaluasi bersama. Oke, itu gambaran dari pembelajaran kali ini. Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Tolong coba dibaca, Wahid. Tujuan pembelajaran tentang pelaku ekonomi, kita akan mencapai pembelajaran apa tujuannya? Yang pertama, melalui tanya jawab peserta didik diharapkan menjelaskan pelaku ekonomi dengan lugas. Ya, jadi nanti setiap kelompok akan diberikan permasalahan masing-masing. Ya. Sekarang manfaat mempelajari materi tentang pelaku ekonomi. Ya, yang pertama dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan skala prioritas. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas, itu artinya yang penting dulu kita penuhi. Kita lanjut kepada pertanyaan pemantik. Tadi kita tahu bahwa yang dipelajari oleh kita kali ini adalah mengenai pelaku ekonomi. Ya. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi pasti ada pelakunya. Ya. Yang melakukan kegiatan atau yang melakukan kegiatan ekonomi tadi itu barangkali ada yang sudah tahu. Siapa saja itu? Oke, kita. Ya. Siapa aja yang bisa melakukan kegiatan rumah tangga, keluarga, atau konsumen? Oke, yang pertama rumah tangga, keluarga atau konsumen, betul? Ya. Rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan, betul? Pemerintah, betul? Oke, plus buat kita. Adalah pelaku ekonomi. Jadi yang melakukan kegiatan ekonomi, ya, ada keluarga, ada perusahaan, ada pemerintah, ada masyarakat luas. Ini bermanfaat sekali buat kalian pada saat nanti menjawab pertanyaan atau permasalahan yang Ibu ajukan untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, perhatikan baik-baik ya video ini.
Berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan belajar, kamu benar sekali. Dia orang yang berbagai diri berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu dengan aktivitas dan ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar ekonomi tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Setelah kalian tadi melihat tayangan video, coba ibu tanya nih, apa sih yang terdapat dalam tayangan video tadi? Siapa yang tahu apa aja tuh yang ada yang tampil tadi di video? Tentang apa aja? Yang tahu? Ya, apa yang diungkapkan dalam video? Pertama, Rumah tangga pemerintah. rumah tangga pemerintah. Berarti itu ada di situ. Rumah tangga produksi. Ya, rumah tangga produksi. Terus Konsumen. konsumsi atau konsumen, ya. Sama tangga masyarakat luar negeri. Oke, ya, berarti yang ditanyakan di situ tadi adalah tentang pelaku ekonomi, ya kan? Nah, 4 pelaku ekonomi tadi. Ihsan, kelompok pertama, kemudian Tio dan Putri. Putri ya, yang pertama tuh. Kemudian yang kelompok kedua. Kelompok kedua adalah Sapero. Sapero kedua masuk ya. Kemudian Al-Jafran kedua juga. Ya, lihat di sini nilainya. Kemudian Salwa dan satu lagi siapa? Siti, lupa betul. Siti masuk ke kelompok 2. Nanti ibu akan berikan nama kelompoknya sesuai dengan pelaku ekonomi. Oke, jadi yang disebutkan ke depan ketua kelompoknya suruh ibu minta suruh ke depan ini mengambil nama kelompok. Yang pertama rumah tangga keluarga. Nah, kelompok pertama. Dari video tadi kita identifikasikan dulu masalahnya nih. Masalah yang sering kita temui. Ya. Masalah yang pertama ya itu biasanya tentang konsumsi rumah tangga keluarga ya. Nah, kira-kira nih kalau konsumsi rumah tangga keluarga yang satu dengan yang lain sama atau tidak? Berbeda. Nah, ini kita perlu angkat nih permasalahan ini dan silahkan didiskusikan oleh kelompok yang pertama. Tolong ditulis nih permasalahannya. Mengapa konsumsi rumah tangga yang satu dengan yang lainnya itu berbeda? Ya, silahkan didiskusikan ya. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing berhadapan-hadapan. Kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, maka ibu akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Nanti didiskusikan oleh kelompoknya. Kemudian jika sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan di depan, ya. Oke. Yuk. Ya. Cari Masyarakat luar negeri. Enggak ya. Nomor 1. Ayo. boleh dilakukan oleh pelaku ekonomi apakah keluarga, apakah perusahaan. Di sini dilihat karena di sini banyak orangnya kan. Dan siapa yang melakukan banyak.
Pertanyaannya adalah pelaku sebagai pelaku produksi ya. Nah ini bisa dikembangkan lagi nanti pada saat presentasi. Bahasa sendiri dah nanti pada saat kelompok 4 ya. Kelompok 4. Iya. Nah hanya ini nih perlu dikembangkan nih yang nomor 6. Nah kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Ke depan ya, kelompok nanti presentasi sesuai dengan urutan saja, maka kita yang pertama kali maju adalah kelompok yang pertama adalah kelompok rumah tangga keluarga. Ya silakan yang satu maju ke depan. Ya, untuk kelompok yang di belakang tadi Ibu sudah mengingatkan jika ada yang presentasi diperhatikan baik-baik dan kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau mengangkat jari dulu ya, saya ingin bertanya. Oke, kita perhatikan kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami dari Pakar akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari berbagai sumber, entah itu dari internet, dari buku, atau berdasarkan hasil diskusi kita bersama. Ya. Mengenai jawaban nomor 4, 5, 6, dan 7 dan KPD yang diberikan oleh Mufti. Oke. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa dimaksud dengan pelaku ekonomi. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seseorang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Pertanyaan nomor 5, siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Pertanyaan nomor 6, diskusikan permasalahan di bawah ini dengan kelompoknya. Kelompok 1, mengapa rumah tangga konsumen 1 dan yang lainnya memiliki tingkat konsumsi yang berbeda? Jawabannya karena tingkat konsumsi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pendapatan, juga anggota keluarga, harga barang dan jasa. Dari pendapatan itu bisa terjadi karena semakin tinggi pendapatannya, maka semakin banyak tingkat konsumsinya. Sebaliknya, semakin rendah pendapatannya, tingkat konsumsinya juga semakin rendah. Yang kedua juga anggota keluarga. Di mana semakin banyak anggota keluarganya, semakin tinggi juga tingkat konsumsinya. Sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga, maka tingkat konsumsi yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Yang ketiga, harga barang. Di mana harga barang di antara satu toko dan toko lainnya berbeda. Semakin tinggi harga barang, maka tingkat konsumsinya juga semakin sedikit. Yang keempat, ada dari selera, di mana selera setiap rumah tangga konsumen itu berbeda-beda. Pertanyaan nomor 7, untuk gambar pertama yaitu rumah tangga perusahaan, yang gambar kedua yaitu rumah tangga keluarga, dan yang ketiga rumah tangga pemerintahan. baik semuanya, sekian presentasi yang dapat kami tawarkan. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu apakah ada yang bertanya? Oke. Iya. Perusahaan akan bertanya, silakan apa diajukan pertanyaannya? Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga konsumen Anda? Faktor apa? Oke, ada yang mau menjawab siapa ini? Iya apa? Baik, kita sampai lagi pertanyaannya. Izinkan aku sebagai moderator untuk menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan setiap rumah tangga adalah pekerjaan, serta gaji yang tentu saja setiap orang akan memiliki gaji yang berbeda-beda.
Betul. Oke, aplaus. Iya. Nanti, ya, Ibu nanti akan buatkan dalam akhir diskusi nanti ya. Ditambahkan lagi sama Ibu. Itu jawaban betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami semua dan akan dijelaskan oleh Supai. Satu, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seseorang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya. 5, siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi. Yang menjadi pelaku ekonomi adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat luar negeri. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, adakah yang ditanya? Oke, nih dari kelompok 1, dari kelompok keluarga, Tio. Apa Tio? Bagaimana pertumbuhan ekonomi negara asal mengaruhi keputusan masyarakat luar negeri untuk kembali atau tetap tinggal di luar negeri? Saya akan menjawab pertanyaan dari Tio. 1. Peluang kerja. 2. Stabilitas ekonomi. 3. Investasi dan kewirausahaan. Namun beberapa faktor lain juga bisa mempengaruhi keputusan tersebut, seperti kondisi politik, sosial, dan budaya di negara asal, serta kebutuhan pribadi dan keluarga masing-masing individu. Gimana dengan jawabannya, udah puas? Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tutup. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan penguatan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dikemukakan oleh tiap-tiap kelompok kepada kelompok yang mempresentasikan. Yang pertama tadi, perbedaan konsumsi tiap keluarga itu berbeda disebabkan karena ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adanya faktor pendapatan yang berbeda, kemudian juga adanya faktor selera yang berbeda, adanya faktor harga. Ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi dari tiap-tiap keluarga. Ya, baiklah. Kita simpulkan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang tadi pelaku ekonomi, yang mana pelaku ekonomi itu adalah seseorang ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kemudian pelaku ekonomi itu tadi diantaranya ada 4. Ada apa aja yang masih ingat? Ada pelaku ekonomi keluarga, ada pelaku ekonomi perusahaan, ada pelaku ekonomi pemerintah, dan yang terakhir ada pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Yang mana semuanya itu memiliki peranan. Ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai distributor, dan ada juga yang sebagai regulator. Nah, posisi yang menjadi sebagai regulator itu tadi adalah pemerintah. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada refleksi. Nah, tolong Rajendra, Ibu minta bantuan untuk merefleksikan apa tadi yang sudah kita pelajari. Silakan, Rajendra, apa refleksinya? Setelah membaca materi mengenai pelaku ekonomi, kita dapat mengetahui bahwa pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi maupun distribusi. Yang berperan sebagai pelaku ekonomi dalam suatu negara adalah 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga perusahaan, 3. Rumah tangga pemerintah, 4. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Mereka memiliki peran ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai distributor, dan ada yang sebagai regulator. Peran masyarakat luar negeri adalah sebagai konsumen, produsen, investor,
pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Silakan masukkan kodenya 7951998. Ya? Udah? Udah masuk? Ya, silakan. Ayo, Bi, tadi lu kenapa nangis? Sekarang udah bahagia. Lihat Mas, paling atas, acuan. Mas. ya, oke? Yang sudah selesai siapa angkat tangan? Sudah selesai mengerjakan siapa? Oke. Yang nilainya 80. Ada yang 80 berarti 100. Oke? Ya? Kalau sudah selesai, maka kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan ditutup doa ya. Nah, hanya nih, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Bagaimana pembelajaran kali ini menurut kalian? Seru. Kenapa seru? Dapat nilai, dapat nilai. Wah, dapat nilai kata Bendara. Hah? Ada kuisnya. Ada kuisnya kata Putri Elmaira. Terus apa lagi? Kemudian evaluasi tadi dari hasil diskusi, Ibu akan berikan reward terhadap kelompok yang bagus dalam mempresentasikannya adalah tadi kelompok pertama. Oke. Untuk kelompok yang terbaik, ya. Kelompok pertama. Jangan keluar ini. Oke, ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, Ibu minta kalian di rumah supaya mempelajari materi tentang permintaan dan penawaran. Ya, bisa dipahami? Ya, oke. Bisa. Kalau bisa, berarti sekarang kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Juru tagap membaca doa pulang, dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Jangan lupa dilihat, barangkali ada kotoran sambil pulang diambil kotorannya di bawah. Ya, langsung pulang ya ke rumah. Demikian video pembelajaran kali ini. Jika ada kekurangan, mohon masukan, saran, serta tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.